Bos, saat bulan Ramadan biasanya selalu ada menu spesial untuk berbuka ya. Nggak ketinggalan, minuman sirup selalu menjadi pilihan warga plus 62 untuk berbuka puasa. Buka puasa tanpa sirup rasanya kayak malam tanpa bintang ya bos. Tapi bosen nggak sih sama sirup yang rasanya itu-itu aja? Nih, tim cuan kasih rekomendasi sirup yang rasanya seger, endul, dan pastinya nggak kaleng-kaleng. Gak hanya terkenal sama batiknya aja, kota Cirebon juga punya oleh-oleh khas minuman sirup mangga gincu. Dengar-dengar nih bos, omsetnya sampai 100 juta sebulan bos. Halo bos, dari berjualan sirup mangga saya dapat penghargaan sebanyak ini. Mau tahu rahasianya? Ikuti terus cuan bos. Memanfaatkan kesukaan orang terhadap buah mangga gedong gincu, Bu Uun mencari cara gimana mengolahnya agar semua orang bisa menikmatinya walau sedang tidak musim bos. Sekarang cuannya malah melimpah. Nah, saya mencoba untuk orang tuh bisa menikmati mangga gedong tuh setiap saat gitu. Walaupun tidak dalam bentuk fresh ya, minimal dalam bentuk yang udah olahannya. Nah, makanya saya olah jadi sirup sama sari buah. Emang mangga gak pernah gagal ya bos, mau diapain juga. Apalagi mangga gedong gincu dengan segala ciri khasnya. Si buah tropis ini termasuk buah yang banyak fansnya. Gimana enggak, buahnya tebal, aromanya harum, dan rasanya manis yang unik bikin mangga gedong gincu jadi favorit banyak orang. Apalagi udah jadi sirup begini, pas banget buat buka puasa. Rasa haus auto minggat bos. Kalau mangga gedong gincu ini kan dia mempunyai rasanya yang seger, manis, asem. Aromanya juga khas, tidak berbeda dengan mangga-mangga pada umumnya. Terus yang dan ini udah jadi brands-nya Cirebon. Buat seorang pengusaha, inovasi adalah kunci ya bos. Selain memproduksi sirup, Bu Uun juga memproduksi sari buah mangga. Haus, tinggal teguk deh bos. Untuk membuat sirup yang berkualitas, pemilihan mangga gedong gincu juga harus teliti bos. Mangga harus matang di pohon, warnanya harus cerah, dan aromanya tercium kuat. Biar pelanggannya nggak bosan sama sirupnya, ada beberapa varian rasa yang dibuat sama Bu Uun bos. Kalau yang sirup itu kita punya varian 3 rasa. Yang pertama yang favorit itu memang mangga gedong. Yang keduanya rosella, yang ketiganya pisang susu. Dibanderol dengan harga Rp35.000 per botol, permintaan sirup mangga Bu Uun gak pernah sepi nih bos. Untuk bisa memenuhi permintaan pasar, setiap harinya Bu Uun mampu memproduksi 500 botol sirup dan 1000 botol jus dengan dibantu 7 karyawan. Ngomong-ngomong soal omset nih Bu, boleh dong bisikin berapa sih omset per bulannya? Kita dalam 1 bulan tuh kurang lebihnya misalnya ya di angka 100 jutaan lah untuk omsetnya. Wadidaw, seger banget cuannya nih bos. Sesegar sirup mangganya ya. Wajar aja kalau sirup mangga gincu menjadi oleh-oleh khas kota Cirebon ya bos. Apapun usahanya, pasti ada kendalanya ya bos. Asal tekun dan mau berjuang, pasti ketemu jalan keluarnya. Bahan baku selalu menjadi kendala utama dalam produksi sirup Bu Uun. Bahan baku kan kadang namanya mangga musiman. Kalau misalnya lagi musim ya harganya murah, banyak, gampang. Tapi giliran nggak musim ya kayak sekarang nggak ada. Tapi ya alhamdulillah sih bisa dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya pengalaman. Akhirnya kita kalau misalnya lagi musim kita stok yang tadi yang kita bikin itu nanti kita bikin itu setengah jadi tadi, gitu loh, udah dibikin pure. Tapi bos, cobaan saat berbisnis selalu ada ya. Selain musim mangga, Bu Uun juga pernah kena tipu saat menjalankan usahanya ya bos.
mental pengusahanya diuji nih bos. Tidak menyerah dengan keadaan, Bu Uun menjadikannya pengalaman. Mantap Bu. Namanya usaha kan Mas, kadang ya ditipu juga ya ada. Kadang ya dulu misalnya pinjem barang dulu, barangnya nggak ada, setornya enggak gitu ya ada. Bahkan dengan perusahaan besar pun juga sama aja, konsinyasi. Akhirnya ya kita pengusaha kecil mah tetap aja kalah aturan lah, istilahnya itu kalah hukum lah. Bos, usaha memang nggak melulu tentang cuan ya. Bisa memberi edukasi dan memperkenalkan produknya terhadap masyarakat sekitar juga salah satu cara untuk bisa selalu eksis dalam dunia usaha. Kalau bahasa sekarangnya sih brand awareness ya bos. Makanya Bu Uun sering mengadakan workshop wirausaha untuk anak-anak loh. Dari SD, SMP, SMA, sampai ke sekolah polwan pun ikutan belajar bikin sirup. Wajar aja kalau Bu Uun sampai mendapatkan penghargaan penggerak wirausaha ya bos. Bisnis saya tidak hanya tentang uang gitu, tapi ini juga bisa jadi sarana untuk pembelajaran pengusaha-pengusaha muda yang nantinya itu yang mungkin pernah sini jadi inspirasi, bisa jadi apa untuk tumbuh pengusaha-pengusaha baru di masa datang yang lebih hebat-hebat dari saya. Wow, keren banget ya Bu harapannya. Semoga bisa terwujud ya Bu. Yang kayak gini nih, harus ditiru setiap perjuangannya bos. Karena salah satu ciri orang sukses itu bisa membawa dampak yang positif buat lingkungan sekitarnya. Kalau mau mulai usaha tuh ya harus tahan banting. Punya niat, usaha jalanin aja gitu loh. Kalau ada kekurangan, ada komplain, diperbaiki. Jangan kita juga merasa kita paling enak, nggak mau. Karena kan yang namanya ini kan kita memenuhi selera konsumen. Memang bos, jatuh bangun dalam usaha dan tekad yang gigih tidak akan mengkhianati hasil ya. Jeli melihat peluang pasar dan bisa memanfaatkan potensi sekitar untuk mendulang cuan. Bos, kita sebagai pengusaha harus pandai melihat peluang dengan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Seperti saya mengolah mangga menjadi minuman khas kota Cirebon. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Yang penting, cuan bos!